dandanan lapah dibah atau arak-arakan pengantin. Dalam suatu kegiatan penayuhan, biasanya sebelum memasuki akad nikah, kedua pengantin diarak di sepanjang jalan menuju arena atau panggung tempat berlangsungnya sebuah acara adat pernikahan. Dalam arak-arakan ini, dalam bahasa Lampung disebut pedandanan lapah dibah. Pedandanan lapah dibah ini adalah sebuah penghargaan terhadap sebuah keanggotaan dalam adat istiadat tersebut dan menunjukkan simbol identitas dari seorang yang memberikan penghargaan tersebut, karena masing-masing jabatan dalam adat istiadat mempunyai peran yang sama, yaitu untuk mengayomi dan melindungi sehingga terbitlah sebuah kedamaian dan ketentraman bersama. Pedandanan lapah dibah ini adalah atas keputusan bersama tuha-tuha adat setempat untuk memutuskan tentang acara lapah dibah tersebut didahului pada malam harinya, yaitu dinamakan impun batin. Dalam impun batin tersebut yang dibicarakan yaitu tentang susunan acara-acara yang akan berlangsung pada waktu menjalankan acara lapah dibah, serta syarat-syarat kelengkapan untuk menjalankan lapah dibah tersebut, diantaranya yaitu 1. Penetap imbo, 2. Lampit pesirehan, 3. Payan dan pedang, 4. Payung 2 buah, 5. Bendera umbul-umbul. Di samping itu, pemberian nama di belakang jabatan dalam adat seperti batin sangun batin adalah jabatan yang diamanahkan dalam struktur adat, sedangkan sangun adalah berupa tambahan agar di dalam tidak terjadi tumpang tindih nama sesama batin. Dan juga dalam impun tersebut diatur juga tentang penetahan adok atau gelar tersebut oleh orang yang bisa, tentunya agar acara disambut meriah. Berikut uraian dari kelengkapan dan fungsi-fungsi kelengkapan yang tertera di atas. Di antaranya yaitu penetap imbo. Penetap imbo adalah seseorang yang ditugaskan di paling depan dan dipegang sesuai dengan besarnya lapahan. Seumpama lapahan raja, tentulah yang memegang adalah seorang batin berpakaian adat lengkap dan tidak lupa membawa tongkat yang digunakan untuk penetap imbo. Pengertian penetap imbo ini seumpama berjalan di pagi hari, maka jalan yang dilewati tentulah basah oleh embun pagi. Dalam bahasa Lampung disebut imbo. Jalan tersebut harus dikeringkan dengan tongkat agar yang melewati di belakangnya tidak basah. Itu salah satu ilustrasi dari penetap imbo tersebut, yaitu mengamankan sebuah perjalanan, mensterilkan sebuah perjalanan dari gangguan-gangguan pihak luar, dikarenakan ada seorang ketua adat di belakangnya akan lewat lampir pesirehan. Yang berada di belakang penetap imbo adalah seorang perempuan yang ditugaskan, yaitu membawa paha ditaruh atau dicuncun di atas kepala dan berisikan kelengkapan yang ada di dalamnya, alat untuk nginang, sirih dan lain-lain, termasuk juga adanya kasah, yaitu sebuah tikar tempat duduk yang dibuat dari rotan yang disusun secara memanjang. Perempuan ini adalah istri dari salah satu batin dari raja tersebut, juga berpakaian adat kelengkapan. Seperti pakaian adat Lampung, perempuan pada umumnya di dalam lampit tersebut juga berisikan kelengkapan-kelengkapan lainnya dari ratu yang dibutuhkan dalam sebuah perjalanan tersebut, tentunya. Pedang dan payan. Pedang dan payan ini berada di samping muli batin. Istilah muli batin adalah ratu dari seorang sultan atau ratu dari raja pada waktu jalan tersebut berada di belakang lampit pesirehan tersebut. Pedang berposisi di sebelah kanan dan payan di sebelah kiri dari muli batin tersebut. Tugas utamanya adalah untuk menjaga keselamatan dari muli batin tersebut yang dimuliakan dalam kelompok adat tersebut, tentunya. Yang juga kepemilikan dari jalan itu adalah orang tersebut untuk dikenal dengan nama lapahan sultan, lapahan raja, lapahan batin, sampai kepada yang terendah berhak memberikan sebuah lapahan tersebut. Payung 2 buah. Payung terdiri dari 2 buah yang memiliki makna
dan kekuatan yang sama, yaitu payung agung dan payung belampok. Payung agung digunakan untuk memayungi muli batin atau ratu, yang posisi keberadaannya dalam sebuah perjalanan tersebut tepat diapit oleh pedang dan payan, serta di belakang yang membawa lampit pesirehan. Payung belampok yaitu digunakan untuk memayungi kedua orang mempelai atau pengantin dalam perjalanan tersebut. Pengertian payung belampok adalah sebuah payung biasa yang di atasnya diberi kain berupa kumbut atau penutup kepala ibu-ibu. Sedangkan payung agung adalah sebuah payung besar dan lebar, umumnya berwarna kuning. Dahulu pada zaman penjajah, yang boleh memiliki payung agung hanya seorang pangeran dan yang lain tidak boleh, karena seorang pangeran tentunya lebih dekat dan bersahabat dengan penjajah. Salah satu bentuk arogansi penjajah yang diterapkan kepada masyarakat pribumi. Bendera umbul-umbul. Bendera umbul-umbul berada di samping kiri dan kanan dari sebuah lapahan dibah, dan jumlahnya tergantung dari besarnya sebuah lapahan atau siapa yang memberikan lapahan tersebut. Seperti lapahan sultan, jumlah umbul-umbul yang disiapkan yaitu 9 buah, 5 di kanan dan 4 di sebelah kiri. Demikian juga untuk seorang raja, umbul-umbul berjumlah 7, yaitu 4 di kanan dan 3 di kiri, dan seterusnya. Kelengkapan tambahan biasanya untuk memeriahkan perjalanan arak-arakan. Lapah di bah tersebut dilengkapi dengan adanya tarian pencak silat berada di paling depan penetap imbo. Ini adalah tarian silat, bentuknya mengeluarkan sebuah keindahan dan tarian silat, bukan untuk adu kekuatan. Namanya juga berandai. Istilah ini juga dikenal di daerah Padang, Sumatera Barat. Akan tetapi karena namanya silat maka harus diawasi. Ada kalanya bukan keindahan, akan tetapi mengeluarkan isi silat berupa bela diri atau silek ditengahi oleh seorang pendekar yang bisa melerai kedua belah pihak, seandainya menimbulkan emosi yang tidak terkendali. Sedangkan di bagian belakang dari perjalanan dilengkapi dengan sebuah hiburan berupa hadra, baik hadra dari grup ibu-ibu ataupun bapak-bapak atau gabungan keduanya. Hadra ini yang dilantunkan adalah puji-pujian keagungan Tuhan dan surat-surat dari ayat-ayat bersanji, dikumandangkan dengan penuh sukacita dan bersemangat. Demikian juga tabuh rebana yang dibunyikan juga dengan lantunan yang penuh semangat. Lapahan dibah ini adalah mutlak berlaku bagi sekelompok adat, dan yang lain menghormatinya karena identitas lapah dibah ini jelas siapa yang memiliki lapahan tersebut. Maka bagi orang yang mengerti paling dinyatakan ini adalah lapahan dari raja mana, lapahan dari batin siapa, dan seterusnya. Masing-masing sultan berhak memberi lapahan kepada raja-raja di bawahnya. Demikian juga masing-masing raja berhak memberikan lapahan kepada batin-batin di bawahnya. Lapahan ini juga mencerminkan bahwa dalam sebuah struktur adat lengkap adanya, karena tidak akan mungkin seorang sultan tanpa raja, tidak ada raja tanpa batin, maka kelengkapan tersebutlah ditunjukkan pada sebuah lapahan dibah. Di samping itu, untuk mengayomi struktur yang ada di bawahnya, seorang sultan sangat sayang dan mengayomi raja-raja di bawahnya, maka dia memberikan sebuah lapahan sultan kepada rajanya. Dengan demikian seorang raja akan sayang dan patuh kepada sultannya, karena saling mengayomi, menghormati dan mengasihi serta saling melengkapi tentunya. Walaupun dalam sebuah perjalanan lapah dibah tersebut terdapat ratu-ratu yang lain, maka otoritas mereka di sebuah perjalanan tersebut adalah sebagai tamu dan tidak berhak untuk memberikan payung yang sama dalam sebuah perjalanan lapah dibah tersebut. Apabila dipaksakan, maka makna dari sebuah perjalanan tersebut akan berubah. Untuk itulah, agar terjadi ketentraman, maka yang diutamakan dan dihormati tak kala lapah dibah tersebut berjalan yang dimiliki lapahan tersebut. Karena dalam adat Lampung, sultan itu tidak berlaku bagi semua orang, hanya berlaku bagi sekelompok orang raja.
terutama yang ada di dalam struktur kelompok adat istiadat tersebut. Akan tetapi dalam penetapannya harus ada saling menghormati antara sesamanya, dan terjadilah sebagai masyarakat umum yang berkumpul dan saling menghormati. Itulah tadi sedikit ulasan tentang pedandanan lapah dibah arak-arakan pengantin. Semoga bermanfaat.